Mama Chinese Lamala, papa asli Lubuk. Gue keturunan campuran sih. Bapak itu Makassar, terus ibu lahiran di Indonesia, tapi opa oma gue itu yang dari ibu asli Cina. Cina asli, Cina asli. Saya campuran, Papa Cina, Mama Mori. Campuran, Papa Cina asli, Mama Mori. Sometimes ya, tapi biasanya juga nggak didiskriminasi atau dibuat apa, tapi biasa ada sedikit rasa kena kalau diminoritaskan gitu. Pernah sih kalau lagi ngumpul-ngumpul di asrama, terus ada kakak-kakak tingkat senior mulai menghubung-hubungkan dengan orang-orang Cina ya, paling mereka mulai kayak mendiskriminasi gitu. Kalau merasa diri minoritas sih hampir enggak pernah, tapi kalau dari orang luar menganggap saya pengecualian itu pasti pernah. Kayak misalkan saya pernah ditanyain, kamu Cina ya? Kayak gitu. Pernah, karena waktu saya SMP, dulu tuh di kelas saya cuma saya yang keturunan Tionghoa. Jadi awalnya tuh kayak mau berbaur gitu, kayak canggung gitu. Kalau merasa minoritas sih tidak, karena jujur saya ini ya Cina tipe keturunan Tionghoa yang tidak terlalu kantara. Itu. Jadi kalau ditanya pernah merasa minoritas, kayaknya tidak, karena sangat kecil kasus seperti itu yang saya alami. Biasanya kadang tersinggung karena menurut saya itu bukan sebuah tempat buat ejekan orang-orang atau permainan ya, karena ini mengandung ras. Jadi kalau menurut saya sih mending jangan menyangkut pautkan ras, agama dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Tapi biasanya sih kadang ada gitu. Sebenarnya tersinggung yang sampai melukai hati itu enggak. Cuman kalau waktu kita ada di suatu lingkup pergaulan gitu, terus ada orang yang kayak Cina kayak gitu tuh pasti kita merasa kayak seakan-akan kita tuh dibedakan, padahal sebenarnya kan kita itu semuanya sama aja kan, sama-sama Indonesia gitu loh. Jujur saja tersinggung sih, karena menurut saya sama mereka tuh sama aja. Kalau tersinggung dipanggil Cina, jujur meskipun saya ini kayak ketaruh kantara dia punya keturunan Tionghoa, tapi ada juga orang yang pernah panggil saya ya begitulah. Tapi kalau ditanya tersinggung, tidak sih, lebih ke senang saja, karena ada orang yang masih menganggap saya keturunan Tionghoa, jadi saya kayak bangga gitu. Dan Kong Pastor Stephen Tong, karena dia seorang pelayan hamba Tuhan juga yang cukup luar biasa, yang di dalam kehidupannya itu memberi tanpa pamrih. Kalau saya mau bilang segala fasilitas dari apalagi dia suka musik ya, dia menyediakan studio musik, dia menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang bertalenta di bidang musik klasik umumnya untuk berkarya di Indonesia, buat anak-anak Indonesia juga untuk bertumbuh di dalam berkarya. Jadi saya rasa dia sosok orang Chinese yang luar biasa, yang menurut saya harus patut dicontoh. Dia bisa mengubah anak bangsa, khususnya orang Indonesia juga, untuk berkarya tanpa memandang ras, agama, apalagi dia tidak memandang dari segi-segi itu, tapi dia ya membaur sebagai warga negara Indonesia gitu. Kalau favorit gue sih Ciputra. Selain bisnismen, dia juga membantu membangun Indonesia, contohnya seperti dia bangun mall, terus yang membantu membangun jalan, perumahan, dan sebagainya gitu. Ernest Prakasa. Kenapa dia? Karena dia itu selalu buat film yang filmnya itu sangat-sangat relate dengan kehidupan para Chinese di Indonesia. Kalau saya Ahok, karena Ahok adalah salah satu petinggi negara yang keturunan Tionghoa.
Kalau ditanya tokoh favorit sih sebenarnya ada banyak. Misal saja ada Ahok, ada Ciputra dan lain sebagainya. Tapi ada satu tokoh yang dia bukan keturunan Tionghoa, tapi justru perannya terhadap keturunan Tionghoa itu besar. Siapa dia? Ya, dia adalah presiden keempat kita, yaitu Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita panggil Gus Dur. Nah, kenapa saya mengagumi dia? Karena berkat dia semua keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan hak yang sama. Sangat sedih, prihatin dengan keadaan yang seperti itu. Ya, balik lagi, coba kalau orang Indonesia yang ada di tempat yang mayoritasnya Chinese, terus diperlakukan seperti itu, apa yang akan terjadi? Maksudnya rasanya seperti apa? Ya, balik-balik lagi, kita menyadarkan diri bahwa cobalah kita untuk berganding tangan, hidup rukun damai satu sama lain tanpa memandang perbedaan, karena ideologi Indonesia itu Pancasila, kebinekaan kan. Jadi menurut saya sangat munafik sekali kita mengatakan Indonesia bineka kalau kita masih ada rasisme di Indonesia itu. Kalau saya sih jujur aja pasti sedih ya, karena bagaimanapun sekalipun kita memang keturunan Tionghoa yang matanya memang sipit dan sedikit agak berbeda daripada orang Indonesia pada umumnya, tapi tetap aja kita itu kan sama-sama Indonesia kan. Jadi sedih aja gitu loh kalau kita harus dibedakan, padahal kita tuh sebenarnya satu negara gitu. Jujur saya sedih karena dari pandangan saya keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu memiliki hak yang sama. Sebenarnya kalau untuk kasus rasisme ini, saya sangat yakin bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, sangat menjunjung tinggi, dan rasa persatuan dan kesatuan itu pasti kental di negara kita ini. Tapi tidak sedikit pun kasus rasisme itu tidak ada. Justru kasus rasisme itu ada, apalagi terhadap keturunan Tionghoa. Tapi walaupun ini jumlahnya sedikit, justru saya merasa sedih juga. Kenapa? Karena menurut saya keturunan Tionghoa itu seharusnya punya hak yang sama juga dengan banyak orang gitu. Dari saya sih melakukan yang terbaik aja buat orang lain, dimana saya tidak melakukan apa yang seperti yang dia lakukan, karena saya sudah tahu itu salah. Buat apa saya melakukan hal yang salah? Jadi lebih open minded saja, menerima keadaan tanpa kita membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan gitu. Jadi ya menerima. Ya pertama sih perasaannya sedih sih karena ada yang mendiskriminasi gitu, tapi gua gak akan tetap diam dan akan terus berjuang sampai orang-orang tersebut sadar bahwa kita itu punya hak-hak yang sama. Jujur, sudah pasti yang harus saya lakukan pertama kali adalah menjelaskan kalau kita semua ini sama saja kan. Dan yang akan saya lakukan seterusnya adalah mencoba lebih membaurkan mereka supaya mereka tuh lebih mengerti kalau kita itu sama saja gitu loh. Supaya diskriminasi ini dihentikan. Menurut pengalaman pribadi saya, ketika saya berada di posisi itu, akan saya abaikan. Kalau ada yang bilang saya keturunan Tionghoa, justru saya merasa bangga karena dia masih percaya juga bahwa saya ini ada keturunan Tionghoa dan jadi bangga. Tapi kalau misalnya sampai mendiskriminasi, itu baru saya merasa sangat kecewa, karena menurut saya semua orang itu punya hak yang sama apalagi di negara kita ini. Dan apa yang akan saya lakukan? Ya justru saya akan menunjukkan keadaan saya. Itu saja. Nah, harapan saya hanya bagaimana saja mereka itu bisa menerima perbedaan, menerima keadaan yang luar biasa. Ini merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa dan tidak perlu ditolak sih sebuah perbedaan. Kita terima saja, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang paling penting. Dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai satu sama lain dari agama, suku, kepercayaan, budaya, apapun itu. Jadi menurut saya saling menghormati dan menghargai, itu saja. Menurutku bagi kalian yang merasa terdiskriminasi,
ya jangan dengerin omongan orang lain. Cukup fokus ke diri kalian untuk terus mengejar cita-cita kalian untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Tetap kuat, tetap berusaha, terima. Kalau di rasis jangan marah, karena kita nggak bisa mengubah pikirannya orang. Jangan insecure, rubah diri kalian sendiri. Jangan marah kalau orang ngata-ngatain kalian. Terima aja, karena suatu saat nanti pasti orang-orang itu bakalan berubah dengan sendirinya. Tetap semangat dan terus berkarya. Tidak usah peduli omongannya orang lain, terus berkarya, tetap semangat juga, dan terus melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Harapan untuk HUT RI ke-75 yang pertama, hidup rukun dan damai dengan kehidupan kebinekaan yang ada di Indonesia selalu ditingkatkan lagi. Yang kedua, saling menghargai antar suku, antar agama yang ada di Indonesia, antar berbagai macam budaya yang ada. Jika itu budaya yang jelek, marilah kita menolaknya dengan cara kemanusiaan, bukan dengan rasisme, dengan penolakan yang tidak manusiawi, tetapi saling menerima dan menolak dengan cara kemanusiaan gitu. Itu harapan saya saja. Semoga dari sini Indonesia bisa hidup rukun dan damai. Amin. Harapan saya ke depannya adalah agar Indonesia dapat semakin maju dalam bidang apapun, terkhususnya di dalam bidang teknologi, agar Indonesia dapat beradaptasi di dalam era 4.0 ini untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi dan teknologi yang dapat berguna untuk membangun Indonesia ke depannya. Dan yang terkhususnya adalah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Harapan saya Indonesia dapat membangun lapangan kerja lebih banyak lagi agar supaya tingkat kemiskinan di Indonesia bisa lebih berkurang. Semoga pembelajaran online ini segera berakhir dan proses pembelajaran bisa kembali normal seperti dulu. Harapan saya di hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, semoga kita semua yang ada di Indonesia ini semakin mempererat rasa persatuan dan kesatuan kita, semakin menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, dan jangan saling rasis satu dengan yang lain, tidak peduli ras, suku, agama, kita semua tetap satu, kita adalah Indonesia. Dan yang kedua, semoga Indonesia di ulang tahun yang ke-75 ini keadaan ekonominya semakin membaik dan pendidikan boleh berjalan seperti sedia kala. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekali lagi buat kalian semua, tujuan video ini dibuat tanpa menyinggung siapapun yang melihat video ini. Jadi tujuan video ini dibuat adalah supaya di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini kita semua semakin sadar pentingnya rasa persatuan dan kesatuan yang harus kita miliki, supaya tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak ada lagi yang namanya rasisme, karena kita semua punya hak yang sama di negara kita ini. Jadi itu saja dari saya. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin baik ke depannya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.